Pakaian hijau dengan topi hijau dengan tidak punya tanda pangkat dan tidak punya tanda-tanda apapun. Jadi seperti seorang ini rakyat biasa yang melawan dari aktivitas dari musuh yang ada di sana. Setelah itu pertama pakai tot diterbangkan ke sasaran, tapi pada saat itu ada permasalahan. Pesawat Hercules yang mau berangkat ke sasaran mengalami gangguan dari patroli Inggris, patroli dari Malaya, sehingga pesawat itu berputar ke Indonesia. Begitu berputar, pasukan artileri Indonesia menembak pesawat itu, salah tembak. Jadi pesawatnya jatuh. Hanya memang tidak ada yang korban karena bisa selamat, karena yang kena adalah hanya mesinnya. Setelah itu terjadi kami yang akan diberangkatkan 2-3 hari lagi. Diadakan suatu rapat di Kopassus atau di RPKD, apapun yang terjadi, bahwa dalam 2-3 hari ini pasukan Tanjung sebagai komandan Kompi, saya Sintong Panjaitan sebagai komandan Pluton 1, Pak Widodo sebagai komandan Pluton 2, Pak Medi sebagai komandan 3 harus langsung terjun ke sasaran. Kami ini nanti akan menghadapi musuh yang lebih besar karena penarikan musuh ke arah Pak Kentok Harpeno kan tidak jadi lagi. Pada saat itulah pada tanggal 30 September terjadi G30S PKI. Pagi-pagi kami diperintahkan supaya tidak boleh bergerak kemana-mana, tunggu perintah baru. Nah, waktu itu yang merintahkan pada saat Bapak kan tidak jadi berangkat ke Sarawak atau Kuching Malaysia Timur itu, Pak. Yang perintahkan Bapak untuk tidak berangkat siapa ya, Pak ya? Pak Sarwedi. Apa yang Bapak lakukan ketika itu, Pak? Segera diperintahkan bahwa pasukan kami, pasukan yang siap operasi ke Sarawak, suka memakai satuan Kopassus, pasukan RPKD. Karena kami waktu itu pakaian kami adalah pasukan sukarelawan, maka yang diganti hanya jaket loreng dan ditambah baret dan diberi pangkat. Maka diberitakan pada waktu itu, kamu siap sewaktu-waktu akan bergerak sekarang untuk operasi penumpasan G30 PKI. Pemirsa podcast Puspen TNI, jangan kemana-mana, ikuti selanjutnya. Pak Sintong, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Tadi Bapak sudah menceritakan ketika Bapak tidak jadi ke Sarawak, lantas Bapak diperintahkan untuk mendapatkan tugas baru. Apa saja yang Bapak lakukan pada saat itu? Bisa Bapak ceritakan? Jadi yang kami lakukan pada saat itu adalah sesuai dengan perintah bahwa adanya jenderal-jenderal yang diculik waktu itu belum tahu di mana. Dan pada saat itu diperintahkan lagi, terutama tim saya, peloton saya, siap sewaktu-waktu digerakkan. Karena waktu itu kita nggak tahu G30 PKI. Yang tahu adalah mereka-mereka yang mengadakan pembunuhan kepada para jenderal. Jadi G30 PKI baru berikutnya. Baru berikutnya apa ya? Namanya. Setelah Bapak mendapatkan perintah itu, waktu itu Bapak belum tahu apa sih itu, peristiwa apa sih, tahunya hanya pembunuhan saja. Gitu ya Pak ya? Dan yang dibunuh, Bapak tahu bahwa itu jenderal ya Pak ya? Para jenderal Angkatan Darat? Iya. Apa yang Bapak lakukan? Waktu itu sebetulnya kami sudah tahu bahwa dalam rapat itu juga yang melaksanakan aktif pembunuhan itu adalah dari Cakar Birawa terhadap jenderal Angkatan Darat. Maka yang menjadi masalah utama adalah kelihatannya ada suatu perebutan kekuasaan
Dan ini ketahuan hanya melalui RRI. Televisi pada waktu itu masih belum ada ya Pak ya. hanya RRI saja. Semua orang mendengar RRI. Apa dikatakan RRI akan terpengaruh kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka waktu itu diputuskan bahwa Kompi Tanjung siap untuk merebut RRI. Setelah sampai kami dari Cijantung ke markas Kostrad, Ya. kami telah di briefing bahwa RRI dikuasai oleh pemberontak atau G30 PKI. Maka dengan segera harus mengamankan, harus menangkap siapapun yang bisa melawan dari operasi ini. Tapi karena masalahnya bukan hanya RRI saja, ada juga Telkom yang di dekat gubernur sekarang, kantor gubernur sekarang itu, yang juga bersamaan dengan RRI-nya. Jadi untuk Telkom itu adalah dari grup lain. Setelah itu waktu sudah jam 6 sore. 6 sore, begitu saya persiapan, diberikan perintah kepada saya bahwa saya harus membawa Jenderal Subroto. Jenderal Subroto itu Kapus Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat. Pada waktu itu Pak ya. Setelah kami berangkat pada jam 6.30, kami memang sudah melihat pasukan dari G30S sudah berada di sana jaga. Iya. Ya, kami dengan segera mereka penembakan dan nampaknya mereka agak sedikit langsung mereka mengundurkan diri. Setelah itu, setelah mereka mengundurkan diri, kami masuk ke dalam dan menangkap setiap orang yang ada di situ, termasuk kru-kru yang ada di dalam. Dengan saya tangkap semua kru yang ada di dalam, saya laporan ke Kepala Komando Pak Sarwedi bahwa RRI telah direbut. Tapi yang anehnya, waktu saya laporan kepada Pak Sarwedi, mengatakan kau harus laporan yang benar karena siaran dari G30S itu masih jalan terus. Masih mutar? Masih, kita nggak tahu waktu itu, masih jalan terus dulu. Saya cari bolak-balik kemana-mana gitu, nggak ada orang lagi. Di RRI itu sudah nggak ada orang padahal? Nggak ada, belum kita tangkap. Iya. Saya pikir, memang di sini karena kemampuan waktu itu, mau saya rusak itu RRI-nya itu. Tapi ada seorang dari staf RRI itu, Pak jangan Pak, ini nanti itu mahal semua itu. Sehingga segera dia mengambil sikap, ada kontaknya dimatikan, maka selesailah siaran itu tidak ada lagi. Itu mungkin sebabnya pada saat Bapak laporan, Bapak diminta laporan yang benar. Jadi setelah itu saya laporan sama Pak Sarwedi. Pak Sarwo? Siap, sudah dihentikan. Iyalah, yang benar, baru ini udah berhenti. Begitu. Jadi setelah berikutnya kita bicara-bicara gitu, apa sebetulnya? Sebetulnya Pak, saya bilang sama Pak Sarwedi, Bapak memberitakan saya menangkap orang yang ada di sana. Saya tangkapi semua. Saya tahu sebetulnya Anda harus kalau Bapak merintahkan untuk menghentikan siaran itu, ya mungkin saya ledakkan itu gitu. Jadi ada gunanya juga. Iya, ada Ketawa gunanya juga. kau orang kampung kau gitu. Nah, jadi dengan adanya itu, dengan kita selesaikan, akhirnya kita ambil orang-orang RRI yang ada di sana itu membantu. Habis itu saya kawallah Pak Inu Subroto ke dalam, terus kita berikan kesempatan untuk beliau. Ternyata beliau membacakan konsep yang ditandatangani Pak Harto. Jadi waktu
Pak Subroto membacakan amanat Pak Harto, kami berdua saja berada di ruangan itu. Dengan dibacakannya konsep itu, maka memang terasa bahwa seolah-olah PKI itu sudah habis. Sebetulnya yang menghabiskan PKI pertama-tama itu adalah dari RRI itu. Kalau RRI itu masih jalan terus, masih banyak masalah lagi. Banyak kepada saya dalam terima kasih, karena mereka yang pada jenderal juga udah ditangkap, ada yang di Palembang, mereka udah ditangkap, ada beberapa kolonel di situ. Tapi setelah diberitahu RRI itu direbut, mereka lari ditinggalkan tangkapan mereka itu. Pemirsa, luar biasa ungkapan terima kasih mengalir pada beliau karena keberhasilannya dalam merebut RRI. Kemudian Pak, setelah Bapak selesai mengawal Pak Subroto untuk membacakan amanat Pak Harto, apa gerakan Bapak selanjutnya? Tapi begitu selesai, kita laporkan bahwa sudah direbut, segera saya dapat perintah dari Pak Tanjung. Sekarang segera kembali ke Kostrad, waktu pistol kan di dekat gitu. Sampai di sana, kami diperintahkan untuk segera merebut Halim Perdana. Jadi waktu itu kami udah jam 11 malam, saya rasa jam 11. Kami berangkat dari Kostrad menuju Halim Perdana Kusuma. Setelah sampai di Halim Perdana Kusuma, ternyata bahwa mereka dari batalion yang dari Jawa Timur yang pro komunis itu juga berada di sana, sehingga kami lama juga tembak menembak dengan mereka. Setelah kita kuasai, maka satuan-satuan Kopassus atau RPKD bisa masuk ke dalam, karena kami paling depan. Ada satu batalion itu yang masuk ke sana itu. Jadi bukan hanya peletonya kompinya Pak Tanjung, Pak Kentot, masih banyak lagi kompi itu disiapkan untuk melawan batalion yang ada di sana, batalion komunis yang ada di sana. Setelah itu kami dapat perintah untuk tidak ada satupun pesawat yang berangkat. Jadi kalau ada pesawat yang take off harus dihalangi, tidak boleh. Tapi anehnya waktu itu, karena keadaan siapa lawan siapa kawan, kami sudah rebut setengah lapangan itu. Di lapangan itu ada satu dapur besar. Dapur besar ini dia memasak makanan-makanan, padahal kami menguasai dapurnya, tapi makanan yang dimasak itu dikirim ke batalion yang kami lawan. Kami nggak tahu mau kemana ini, karena itu masih bingung. Jadi memang bisa menggambarkan suasana demikian, sehingga mulailah lebih jelas lagi, maka perintah udah lebih tegas. Semua tentara yang ada di sana harus dilucuti. Pak Sintong, pada saat semua itu sudah berjalan ya Pak ya, kemudian kan di level bawah ini kita nggak tahu sih, setelah Pak Sintong mengetahui semuanya, apa yang terjadi Pak di level atas secara politis? Terus, jadi Pak, ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada satu perbedaan pendapat, pertikaian di antara pimpinan atas waktu itu. Pertama-tama itu kita tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa yang terjadi. Seolah-olah bahwa ada suatu perbedaan dari angkatan itu. Ini mungkin dari bekas komunis itulah ini, mungkin ini membuat bahwa angkatan bersenjata itu tidak bersatu. Akhirnya memang pada saat itu terjadilah suatu ini perbedaan pendapat. Saya rasa ini sejarah. Sejarah membuat di mana itu pertikaian itu membawa banyak korban juga. Jadi baik di pihak sana di pihak sini. Ini lama-lama diperbaiki sehingga bisa kita berjalan sekarang ini.
Jadi sebenarnya ini adalah akibat dari pengaruh-pengaruh pimpinan-pimpinan yang tidak Pancasilais itu, sehingga anak buahnya sebetulnya secara ini sebenarnya secara nunarinya bahwa dia ingin jadi seorang tentara saja. Jadi karena komandannya mengarahkan dia harus memihak dia, akhirnya korbanlah dia. Kayak gitu mas masalahnya. Setelah itu udah kami tahu bahwa batalion yang ada di sana, batalion komunis itu, akhirnya mereka mengundurkan diri. Kembali mereka. Datanglah berita bahwa jenderal-jenderal yang dibunuh itu dibunuh di Lubang Buaya. Pada saat itulah karena kami satuan tempur yang siap untuk ke Malaysia, jadi perlengkapan kami udah lebih siap dari Kopassus yang lain. Akhirnya diperintahkan lagi kami, pasukan Tanjung, sekarang cari di mana mereka dikubur. Pada saat itulah kami berangkat. Saya dari Peleton 1 di depan, Peleton 2 di sebelah di belakang, Peleton 3 belakang sekali. Sehingga kita bagilah Lubang Buaya itu bagi 3. Saya dapat paling kanan yang ada sekarang itu kalau kita bergerak dari arah dari arah Halim itu, saya dapat bergerak ke sana. Saya melihat di sana banyak kendaraan-kendaraan peraga. Itu kendaraan peraga itu adalah kendaraan buatan Rusia itu. Dan juga banyak tulisan-tulisan ada seperti indoktrinasi. Ya salah satu yang saya ingat-ingat itu bahwa lapar itu lebih tajam dari pisau gitu. Nggak tahu saya apa maksudnya itu ya. Setelah itu saya mengadakan satu observasi di mana kira-kira mereka dikuburkan, karena udah jelas informasi itu mereka dikubur di sana Pak, gitu. Ternyata di daerah yang luas itu ada satu rumah kecil yang tinggal hanya satu orang tua. Tinggal orang tua. Saya minta pada orang tua itu, Pak, Bapak melihat enggak di sini ada orang dikubur? Enggak, saya enggak lihat, dibilang. Kalau saya enggak lihat, kita bawalah orang tua ini. Ada tanah yang agak ini sudah kelihatan bekas digali. Apa sini Pak? Itu Pak, hanya tanah untuk sampah itu, gitu. Tapi kita nggak percaya juga. Kita gali, udah memang sampah. Jadi tadinya itu memang bukan tempat sampah. Jadi ini sudah mereka buat sebetulnya itu. Berapa yang kami yang kami periksa, semua digali, tanah berlubang digali, tapi akhirnya gagal, nggak dapat apa-apa. Akhirnya saya panggil orang tua itu lagi. Ini apa ini Pak? Oh iya, ini sumur dulu ini. Begitu Bapak disampaikan oleh seseorang tersebut bahwa ini bekas sumur, apa yang Bapak lakukan pada waktu itu? Disitulah saya jadi curiga. Itu pasti di sini. Karena saya tanya beliau itu bahwa ini dulu bekas sumur tua. Setelah itu saya perintahkan anak buah saya untuk membongkar sumur itu, membuka. Jadi memang di atasnya itu selalu juga rumput-rumput yang daun-daun yang kering. Daun-daun kering. Tapi tidak seberapa dalam, sudah kelihatan tanah baru. Baik. Oke, begitu saya putuskan, saya laporkan pada Tanjung. Nampaknya saya udah dapat ini.
Dia bilang sama, jangan kau cepat-cepat kau cerita dapat kau lihat lagi bang itu. Selalu kita akan Kabupaten Tanjung ini selalu apa? Guyon-guyon ya Pak ya. Guyon. Dia ada bang nanti, saya bilang. Jadi kita gali lah itu. Kita gali sudah kira-kira jam 12 siang. Terus kita gali gantian sampai akhirnya kita coba cari ini yang penggali makam. Oh iya. Membantu. Untuk membantu Ya, menggali sumur itu. Karena prajurit ini kan jarang gali-gali seperti itu. Ya. Lebih pintar dia. Digali. Sorenya kira-kira jam 4 itu terus sudah dapat bau. Tapi belum dapat ini yang kelihatan. Belum terlihat, mayatnya. bangkainya belum terlihat. Oh, jadi sudah ini saya laporan ke Pak Tanjung, ini udah ada bang ini. Ini udah apa aja itu udah bau, dia ada bangkai di sini. Oke, segeralah gali. Nah, setelah kita gali, yang menggali pingsan. Karena itu buah bangkai itu udah terlalu banyak mungkin, akhirnya ditarik ke atas. Disinilah saya mulai berpikir, kalau kita menggali ini dengan tanpa alat untuk pernapasan, pasti kita nggak bisa. Akhirnya saya panggil dari inisiatif saya sendiri. Saya panggil anak buah saya namanya Nanang. Nanang ini adalah lulusan dari Scuba di Surabaya. Jadi kalau Kopassus itu selalu mengirim ke Surabaya ke KKO, di sekolah KKO untuk jurusan untuk selam penyelam itu. Untuk ambil spesialisasi selam. Jadi saya bilang sama Anang, coba dulu, karena dia Anang ini dari Batu Jajar. Hubungi Batu Jajar, minta tangki alat-alat scuba. Dijawab di sana, Pak, enggak di sini tempatnya. Tempatnya itu di Cilacap. Karena semua latihan laut itu di Cilacap di Kopassus. Jadi kalau di Bandung itu untuk latihan darat, kalau latihan laut itu di Cilacap. Akhirnya dihubungi Cilacap. Cilacap mereka nggak siap karena sudah lama nggak dipakai. Jadi nggak bisa diberikan. Habis itu saya berpikir lagi. Di sana waktu itu ada kapten itu, lupa namanya, kapten siapa itu, yang dari Skogar. Dari Skogar saya beritahu sama beliau, Kep, tolong dulu pinjam waktu itu kan. Tolong dulu pinjam dari Angkatan Laut itu untuk tangki-tangki untuk penyelam itu, sehingga dengan alat itu bisa kita ngambil mayat yang di dalam. Mereka uruslah ini melewati Skogar ke Angkatan Laut. Saya lihat tanggapan Angkatan Laut itu bagus. Mereka datang satu tim dengan beberapa peralatan dan juga ada mesin-mesin untuk untuk oksigen yang mereka buat agar bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi pikiran saya sangka hanya dengan pakai tangki itu aja selesai. Enggak demikian. Mesti ada ke bawah lagi gitu. Tapi saya dapat perintah, tidak boleh satu orang pun Angkatan Laut masuk ke situ. Saya juga sebagai komandan, sebenarnya kan tergantung saya. Siapa yang masuk ke situ atau tidak atas izin saya. Sebenarnya alat sudah dekat, jadi Angkatan Laut itu sudah datang. Dan juga tidak mengerti apa mengenai komunis, apa yang itu G13 atau tidak. Saya sudah bicara dengan mereka, tapi kita kawal mereka. Dikawal, nggak boleh kemana-mana. Pada saat perintah itu udah jam 6 sore, datanglah perintah dari Pak Tanjung. Sintong, hentikan
pengangkatan mayat sekarang. Karena besok akan disaksikan oleh Pak Harto. Tadi Bapak sudah menjelaskan proses-proses yang terjadi di lubang buaya. Bisa Bapak ceritakan Pak, barangkali seberapa lama Pak proses pengangkatan jenazah yang ada di lubang buaya itu hingga selesai? Lantas seperti apa sih kondisi jenazah yang Bapak saksikan ketika itu? Ya. Jadi demikian, dari pertama penggalian sampai kita menemukan jenazahnya itu mulai dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Iya. Habis itu dihentikan karena Pak Harto ingin melihat pengangkatan jenazahnya. Jenazahnya. Setelah Pak Harto datang kira-kira jam 8 atau 9 ya waktu itu diangkatlah jenazah itu. Iya. Angkatan laut inilah sebetulnya yang berperan untuk mengangkat dengan alat-alat mereka. Iya. Satu dari kita, seorang juga anak itu ikut ke dalam. ikut. Jadi itulah satunya sejarahnya. Makanya ada ini tim angkatan laut yang mendapat suatu penghormatan bintang waktu itu kepada mereka. Itu pengangkatan jenazah itu semuanya nggak lama kok. 1-2 jam sudah selesai semua. Karena tinggal tali diikat dengan tali diangkat ke atas. Iya. Hanya memang kita nggak tahu orang-orangnya karena udah gembung-gembung semua. Udah bengkak-bengkak ya Pak Baru Sintong nanti ya. di otopsi Angkatan Darat. Oh iya. Baru siapa dia. Baik. Jadi kalau ada orang mengatakan nomor 1 sih, nomor 2, 3, nomor 3 ini, saya sendiri yang sebagai komandan untuk daerah itu, saya tidak bisa mengatakan demikian. Oh baik. Hanya kelit hampir sama itu. Karena kondisinya sudah membengkak semua ya Pak Sintong ya. Iya. Sehingga Bapak nggak bisa mengenali. Iya. Diketahui setelah diotopsi di RSPAD. Baik, Pak Sintong, barangkali ada tugas-tugas Pak Sintong lain setelah prosesi penyelesaian yang ada di lubang buaya. Kira-kira ada tugas lain yang bisa Bapak ceritakan? Tugas lain setelah kita melaksanakan operasi lubang buaya, langsung itu kita dapat perintah untuk bergerak ke Jawa Tengah. Seluruh Jawa Tengah itu diambil alih oleh RPKJ. Karena pada waktu itu Pangdam Suryo Supreno dengan para perwiranya yang banyak pro PKI sudah menyingkir juga. Jadi dengan adanya RPKD ke sana, ya kalau menurut saya itu RPKD mengambil di Jawa Tengah itu untuk menumpas G30S. Dalam perintah yang diberikan kepada kami waktu itu adalah membersihkan seluruh Kodim. Jika ada PKI di Kodim. Kedua, waktu saya masuk di Jawa Tengah, saya mendapat di Solo ada laporan pembunuhan. Laporan pembunuhan di daerah Bengawan Solo. Memang saya melihat di situ. Segera kami berangkat ke sana. Ada berapa puluh orang yang dibunuh di situ, yang dibunuh PKI. Jadi sebetulnya banyak yang mati dari orang-orang yang dianggap PKI. Sebetulnya tidak ada peranan dari tentara untuk membunuh mereka. Jadi peranan itu rakyat dengan rakyat itu sebetulnya. Itu serang. Saya paling lama saya di situ. Tapi kalau dikatakan berapa tentara yang kau tangkap bersama saya, sebenarnya ratusan. Tapi berapa rakyat yang kau bunuh, gak pernah saya bunuh satupun. Dengan pasukan saya. Gak ada. Gak ada ya Pak ya? Jadi kalau orang bilang ABRI TNI membunuh rakyat, sampai hari ini saya nggak tahu siapa itu. Karena saya sendiri terlaksana. Baik. Tapi memang ada rakyat membunuh rakyat, itu memang betul. Karena organisasi. Pak Sintong, berdasarkan pengalaman Bapak menumpas PKI tadi, menurut Bapak sendiri, apakah PKI itu masih ada sampai sekarang? Jadi itulah sebetulnya
perlu diluruskan mengenai komunis. Jadi komunis itu sebetulnya menurut pendapat saya udah kapok di Indonesia itu. Nggak ada lagi komunis Indonesia. Sekarang mau tanya sama saya dulu, tunjukkanlah 20 komunis Indonesia ini. Saya kasih seminggu. Yang betul-betul mereka komunis. Supaya kita jelas. Jangan kita membuat sesuatu yang tidak ada. Sebetulnya masalah komunis itu ada dua macam. Komunis sebagai ideologis, tapi anak-anak muda ini kan dia belajar mengenai liberalisme, komunisme. Apakah yang belajar liberalisme jadi liberal? Apakah komunisme jadi komunis? Tidak bisa. Ada juga orang yang beragama Kristen mempelajari agama Islam. Ada Islam beragama Islam untuk pengetahuan. Tapi untuk anutan, memang mereka beragama tertentu, beragama Buddha. Tapi kalau orang Buddha mempelajari Islam, bukan berarti Islam dia. Dia sama saja. Kalau kita mempelajari komunis, kita bukan komunis. Nah, jadi sebetulnya tidak perlu saya rasa kita Republik Indonesia ini bertengkar dengan sesuatu yang tidak ada. Saya tanggung jawab apa yang saya buat ini. Saya umur 80 tahun sekarang. Kalau saya baca ini surat-surat kabar segala macam itu mengenai komunisme, saya merasa bahwa apa maksudnya? Seperti saya katakan tadi, tunjukkanlah sama saya dulu. Nggak usah 1 juta. Indonesia 250 juta. Tunjukkanlah 100 saja komunis, atau 10 aja. Atau 5 orang aja komunis ditunjukkan. Ini komunis Pak, buktinya mana? Jadi dengan demikian saya rasa tetap kita menghormati pendapat-pendapat orang, tapi janganlah untuk disebarkan seolah-olah komunis itu di Indonesia ini sudah bergerak. Tidak ada komunis di Indonesia. Jadi kalau orang itu tanya saya, Pak Sintong, sudah banyak yang kita perbincangkan pada hari ini. Rupanya perbincangan kita sangat menarik. Tapi pada pertanyaan terakhir saya ingin Bapak menyampaikan pesan Bapak kepada generasi-generasi muda yang saat ini, Pak. Bisa sampaikan? Baik, jadi pesan saya kepada generasi muda, bahwa tunjukkanlah prestasimu. Harus lebih baik kau dari generasi yang lalu. Kamu jangan contoh-contoh dari generasi yang sekarang ini yang mempunyai itikat buruk. Tapi yang pertama adalah perlu kau ketahui, kamu mempunyai ideologi Pancasila yang terbaik di dunia. Kalau dalami Pancasila itu, maka setiap orang yang berbeda pendapat, berbeda apapun di situ, ada tempatnya. Bahkan itu lebih baik daripada yang liberal, jauh lebih baik dari komunis. Kenapa kita harus melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan itu? Dari segi agama juga. Engkau beragama apapun, juga kau harus memegang Pancasila. Karena agamamu itu tidak dilarang Pancasila. Yang dilarang agamamu itu melawan agama orang lain. Pancasila menangkalkan seperti dia. Jadi ada satu perdamaian, persatuan. Jadi kita banggalah sebetulnya Indonesia ini mempunyai ideologi Pancasila. Tapi saya agak ragu-ragu kalau sekarang ini ada gerakan-gerakan yang seolah-olah Pancasila, tapi tidak benar, tidak pas sesuai dengan Pancasila itu. Jadi itulah saran saya sebagai orang tua, yang mana sekarang seperti katakan hari ini, atau umur saya sudah 80 tahun lewat 2 minggu. Mudah-mudahan Republik ini jadi negara yang bagus,
negara yang toleran, dan negara yang aman tentram. Nah, inilah saran saya, gak ada yang lain dari situ. Jadi janganlah engkau mencoba membuat sesuatu yang merugikan orang lain. Iya. Bikinlah sesuatu menguntungkan dirimu juga orang lain. Nah, inilah manusia-manusia Pancasila itu. Itu harapan saya. Terima kasih.